قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzil fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita sekalian, sehingga kembali kita bertemu di tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama kita belajar mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ayat-ayat tersebut keimanan kita akan bertambah, ketakwaan kita akan menguat, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di atas kebaikan, di atas jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah, surat yang sangat agung yang telah kita jelaskan keutamaan dari surat yang mulia ini, dan kita telah menyebutkan dua golongan manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini. Tiga golongan manusia, ya. Golongan yang pertama orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Kita masuk pada ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, tidak lain tujuannya agar kalian bertakwa kepadanya. Para ahli tafsir mengatakan berkaitan dengan ayat ini, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wahdahu duna siwah.
wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu duna siwahu. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dialah satu-satunya zat yang kita hanya berharap, takut, meminta, dan dialah zat Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat kita bergantung. Duna siwah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali hanya Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu alladhi khalaqakum wa khalaqal umama sabiqalakum. Dan dialah yang telah menciptakan, li'annahu alladhi khalaqakum wa khalaqal umama sabiqalakum. Dan Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, karena Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kalian. Dia yang memberikan rezeki kepada kalian. Dia yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Dan Dia yang telah menciptakan umat-umat terdahulu. Raja'a an taj'alu bainakum wa baina 'adzabihi wiqayah. Semoga dengan penyembahan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid kalian, memurnikan ibadah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi wiqayah, menjadi penghalang antara kalian dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan ayat yang mulia ini, inilah perintah yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan larangan yang pertama di dalam Al-Quran adalah larangan untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mentauhidkannya? Sebab tauhid ini adalah sumber kebaikan. Seorang mukmin akan menjadi baik, seorang mukmin akan menjadi kuat ketika dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata ibadah, teman-teman sekalian, sebagaimana yang sering kita ingatkan, maka artinya adalah tauhid. Jadi semua kata-kata ibadah di dalam Al-Quran yang kita temukan, itu maknanya adalah tauhid, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kita dan telah menciptakan umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan dengan tauhid itu menjadi penghalang, wiqayah antara kita dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertauhid itu punya keutamaan yang luar biasa, sebagaimana yang antum ketahui bersama, yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita yang berkaitan dengan keutamaan tauhid, kehebatan tauhid, modal yang besar yang dibawa oleh seorang hamba menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bintithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Karena ending dari belajar tauhid itu bagaimana kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, menanamkan di dalam diri kita pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ending dari belajar tauhid, sehingga betul-betul kita akan menjalankan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan meninggalkan semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kecil maupun yang besarnya. Itu kapan? Setelah tertanam di dalam diri kita pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang muslim dan muslimah tidak akan meremehkan yang namanya sholat 5 waktu. Seorang muslim dan muslimah tidak akan meremehkan yang namanya kebaikan-kebaikan, apapun kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan itu, pasti dia akan jaga dan dia akan lakukan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan,
pasti dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut. Kalau dia tidak dapati di dalam kehidupan dunia ini balasan dari kebaikan yang dia lakukan, dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dalam kehidupan akhirat. Itulah orang yang beriman. Makanya Nabi SAW menyebutkan ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Ya, takutlah kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bersedekah separuh kurma yang kalian miliki, sekecil apapun yang kita miliki, ya, atau sedikit dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah remehkan kebaikan tersebut. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat kalian berpijak. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit ini sebagai binaan, sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari air tersebut ats-tsamarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan kalian jadikan untuk Allah andada, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui perkara tersebut. Para ahli tafsir rahimahumullahu taala mengatakan, wa in kuntum ya ayyuhan nasu fi syak fa huwa alladhi ja'ala lakumul arda bisatan mumahhada. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terhampar sebagai tempat berpijak bagi kalian. Wa ja'ala as-samaa'a min fawqiha muhkamatal bunyan, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit di atas bumi tersebut muhkamatul bunyan, dengan kokoh, dengan kuat. Wa huwal mun'imu bi inzalil matari, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kalian berupa apa? Diturunkannya air hujan dari langit. Fa ambata bihi mukhtalifat thimari minal ard, sehingga dengan air tersebut tumbuhlah ya beragam macam buah-buahan di bumi ini. Litakuna rizqan, itu tujuannya tidak lain sebagai apa? Rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi syuraka'a wa amthalah wa antum ta'lamuna annahu la khaliqa illallah jalla wa ala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada sang pencipta yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi ini, yang telah menciptakan langit, menurunkan air hujan, tidak lain kecuali itu semua adalah rezeki untuk kalian, sebagai nikmat untuk kalian. Agar apa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita, dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan bumi ini. Dia yang menciptakan kalian, kemudian diciptakan bumi ini, langit ini, diturunkan air hujan,
yang dengannya tumbuhlah buah-buahan yang beragam untuk kalian, untuk kita nikmati bersama. Dan ini adalah tauhid rububiyah. Allah ingin mengenalkan kepada kita tentang tauhid rububiyah. Dia yang menciptakan anak Adam, dia yang menciptakan semua yang ada di bumi ini beserta isinya, tidak lain kecuali dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat untuk kita ibadahi, untuk kita syukuri dengan cara ya kita berikan semua ibadah baik itu zahir ataupun batin hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya imtinan. Imtinan itu Allah ingin mengungkap kepada kita nikmat-nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Supaya apa? Sekali lagi supaya kita bersyukur. Apa yang kita nikmati saat ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang syukur itu diwujudkan dengan apa? Dengan betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ketika dia tahu bahwasanya semua yang dia nikmati di muka bumi ini dari kenikmatan-kenikmatan dunia, kalau dia tahu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sadari bahwa dia itu adalah lemah. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ada janji yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Fala taj'alu lillahi syuraka wa amthalah. Maka jangan apa sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tahu dia yang menciptakan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan rezeki kepada kalian, dia yang menurunkan air hujan untuk kalian yang dengannya kalian nikmati, kalian manfaatkan semua yang ada di bumi ini, maka jangan sekutukan Allah. Itu konsekuensinya. Dari tauhid rububiyah itu konsekuensinya melazimkan apa? Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan semua ibadah hanya untuknya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun itu. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau sekiranya kalian berada di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an atau satu ayat yang semisal dengan ayat Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil penolong-penolong kalian, orang-orang yang kalian anggap hebat selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, kalau kalian itu betul-betul jujur. Di sini para ahli tafsir mengatakan, wa in kuntum ya ayuhan nas fi syakkim minal qur'ani al-munazzal ala abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian, wahai sekalian manusia, berada di dalam keraguan terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanatahaddakum, jadi kami tantang kalian untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an, an tu'ariduhu bil ityani bi suratin wahidatin mumathilatin lahu, datangkan satu surat saja semisal dengan Al-Qur'an atau satu ayat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kalian betul-betul ragu terhadap Al-Qur'an. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kemudian walau kanat aqsa surah minhu, sekalipun surat yang pendek, ayat yang pendek, datangkan. Wa nadau man istata'tum min ansarikum in kuntum shadiqina fima tad'unah, dan silakan panggil siapa saja dari penolong-penolong kalian yang mampu untuk mendatangkan
semisal dengan Al-Quran, satu surat atau satu ayat yang semisal dengan Al-Quran, kalau betul-betul kalian jujur, dan kalian tidak akan mampu untuk mendatangkan hal tersebut. Karena apa? Karena Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa, ini mukjizat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita saling dukung mendukung, kita panggil profesor, doktor, ya siapapun itu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran dari dulu, dari masa Nabi SAW sampai detik ini tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang mampu untuk mendatangkan satu kalimat yang semisal dengan Al-Quran. Itu sudah dicoba oleh orang-orang dahulu. Musailamah al-Kadzab, nabi palsu, dia berusaha untuk membuat satu ayat di dalam Al-Quran, tapi dia pun tidak mampu. Karena memang Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Yang namanya mukjizat dari kata apa? Ajaza, yu'jizu i'jazan, kan mukjizat dari kata ajaza, yu'jizu i'jazan, yaitu melemahkan orang lain untuk mendatangkan dengan semisalnya. Itu kehebatan Al-Quran, tidak ada. Yang kita tahu bersama, orang-orang Arab dulu bagaimana mereka mengagungkan syair-syair mereka. Ya, ketika Allah turunkan Al-Quran ini menantang mereka, tidak ada satupun dari mereka. Padahal orang-orang Arab dulu itu hebat dengan syair-syair mereka, tapi tidak ada satupun yang bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran satu ayat saja. Ini membuktikan Al-Quran ini betul-betul mukjizat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan para ulama menyebutkan tentang kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi al-i'jazu al-balaghi al-lughawi, dari sisi bahasa, kefasihan, keindahan Al-Quran. Ini sisi pertama dari mukjizat Al-Quran, dari sisi indahnya bahasa Al-Quran, fasihnya Al-Quran, ya, yang tidak ada satupun yang bisa menyamai keindahan Al-Quran ini, yang kalau orang baca Masya Allah, orang akan ta'ajub, ya, kagum dengan indahnya Al-Quran. Kita tahu bersama ada seorang sahabat yang mendengarkan Al-Quran dulu sebelum beliau masuk Islam, Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu pada solat maghrib, ya, kalau tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu solat yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan diri-diri mereka. Ini Jubair ketika mendengarkan ayat ini keindahan bahasa, ini kan orang Arab. Apa dia katakan? Kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku itu terbang, ya. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan itulah hari pertama kali di mana keimananku itu masuk ke dalam hati. Karena apa? Mendengarkan Al-Quran. Itu hebatnya, indahnya bahasa Al-Quran. Teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, bagaimana kalau baca Al-Quran, ya, bisa menyentuh hati, bisa membuat kita menangis. Itu sisi yang kedua, mukjizat ta'thiriyah. Mukjizat ta'thiriyah itu mukjizat Al-Quran yang bisa memberikan pengaruh di dalam hati. Orang yang bisa memahami Al-Quran, apalagi tahu bahasa Arab, Masya Allah, ketika dia baca Al-Quran, itu bisa memberikan pengaruh di dalam hatinya. Ya, bisa menambah keimanan dia. Coba antum bandingkan dengan antum baca Quran dan Quran. Coba antum bandingkan. Antum kalau baca Al-Quran, Masya Allah, itu akan menambah keimanan, cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Syifa, obat untuk hati, untuk fisik. Makanya Nabi SAW itu kan pernah meruqyah, ya, dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Sahabat-sahabat meruqyah dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran, karena yang bisa memberikan pengaruh di dalam hati, pada jiwa kita, pada fisik kita. Ini kehebatan Al-Quran.
bisa memberi pengaruh. Kalau baca Quran tidak kan? Baca Quran tidak. Dengar musik itu tidak akan menambah keimanan, tidak akan menambah ketaatan. Coba baca Al-Quran, itu bisa menambah keimanan, bisa merasa khusyuk, tenang hati kita. Itu hebatnya apa? Al-Quran itu mukjizat ta'thiriyah namanya. Mukjizat dari sisi apa? Pengaruh Al-Quran itu yang luar biasa. Sisi yang ketiga apa? Mukjizat ilmiah, al-ijazu ilmi. Mukjizat dari sisi ilmiah. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang dua laut yang mengalir kemudian bertemu, yang ternyata ada barzakh, ada penghalang, ada pemisah di antara dua laut yang mengalir ini. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, kan dua laut yang mengalir bertemu, kata Allah. Ada dua laut yang mengalir bersamaan, bertemu keduanya. Bainahuma, di antara kedua laut yang mengalir ini, barzakh, terdapat penghalang. La ya bagian, tidak akan bertemu dua air yang mengalir ini. Dan ini baru sekarang terbukti kan? Baru ditemukan ini, ternyata ada. Dua air yang mengalir tidak bertemu. Ini membuktikan apa? Al-Quran betul-betul ilmiah, sesuatu yang hebat, yang luar biasa. La ya bagian, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Keluar dari keduanya itu lu'lu wal marjan. Dan itu sudah terbukti kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, sehingga tidak ada satupun yang bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Satu ayat saja tidak ada yang mampu. Antum membuat kalimat-kalimat yang indah, syair-syair yang indah untuk menenangkan jiwa, tidak ada yang bisa mampu, tidak ada yang mampu dan bisa mendatangkan semisal Al-Quran yang bisa menenangkan jiwa. Makanya sangat heran sekali ya sebagian orang, untuk menenangkan jiwanya dia baca apa namanya, motivasi dari orang-orang kafir, khususnya dari orang-orang Korea, artis-artis Korea, kan ada motivasi. Lebih senang mereka dengan kalimat-kalimat yang diucapkan dari orang-orang notabene kafir kepada Allah. Padahal Al-Quran ini sudah cukup untuk mereka, kalau dibaca itu bisa menenangkan hati. Nah, itu tidak lain karena apa? Lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan di sini, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu, dan memang tidak mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin fa illam taf'alu dzalika walan taqdiru alaihi abadan. Kalau kalian tidak mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, dan kalian memang tidak akan mampu dan tidak akan bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran, kehebatan Al-Quran dari beberapa sisi yang kita sebutkan, tidak akan mampu kalian. Fattaqun narul lati tuqadu bin nasi al mustahiqina lil azab. Ya, takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya ya, itu dari manusia dan bebatuan, untuk orang-orang yang berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Kenapa ada batu-batu, Ustaz? Batu-batu itu kan makhluk yang tak bersalah. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Ya, batu-batuan ini kan sebagai apa ya? Sebagai pembantu untuk menyiksa manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyiksa hamba-hamba yang kufur kepada Allah dari kalangan manusia dan kalangan jin. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Wa bi anwa'il hijara mimma kanu ya'budunahu wa ghayraha hadhihi an-nar qad a'addaha Allahu wa hayya'aha lil kafirin. Jadi neraka ini telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Dari sini juga teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya
neraka itu sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang harus kita imani, bahwa neraka itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan, yang sudah diciptakan. Surga neraka ini dua makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diciptakan. Neraka dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir yang ingkar kepadanya, dan surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi ini juga dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya neraka ini adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipersiapkan bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan sebutkan 3 faedah dari ayat yang telah kita jelaskan. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Kata para ahli tafsir, min fawaidil ayat, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas. Pertama, annallaha ta'ala yakhdhulul munafiqina fi ashaddi ahwalihim haja wa aktsariha shiddah jazaa'a nifaqihim wa i'radihim anil huda. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghinakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang munafik fi ashaddi ahwalihim hajah wa aktsariha shiddah, pada kondisi yang paling sulit dan paling berat, tidak lain karena balasan atas kemunafikan mereka dan berpalingnya mereka dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang munafik dari kehinaan itu tidak lain karena balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, itu kaidah dalam agama kita, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Yang kedua, min a'zamil adillati ala wujubi ifradillahi bil ibadah annahu ta'ala huwa alladhi khalaqa lana ma fil kauni wa ja'alahu musakharan lana. Di antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan kepada kita kewajiban di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kita kepadanya, annahu ta'ala huwa alladhi khalaqa lana ma fil kauni wa ja'alahu musakhran lana, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kita semua, dan dia Allah yang telah mudahkan untuk kita ambil manfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Sehingga ini dalil yang paling kuat kewajiban di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa setelah Allah menyebutkan tentang tauhid rububiyah, mengabarkan kepada kita tentang tauhid rububiyah, bahwa tauhid rububiyah ini melazimkan untuk mentauhidkan Allah dari sisi ibadah, tauhid uluhiyah, sehingga orang tahu bahwa betul-betul dia Allah yang berhak untuk diibadahi, ditakuti, dicintai, ya, dan semua bentuk-bentuk ibadah. Yang ketiga, ajzul khalqi anil ityani bimithli suratin minal Qur'anil Karim yadullu ala annahu tanzilun min hakimin alim. Ketidakmampuan seorang hamba atau makhluk untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tanzilun min hakimin alim,
betul-betul sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Hakimun, Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Alimun, Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali lagi hendak memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya dan meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kenapa Allah perintahkan tauhid? Karena tauhid sumber kebaikan. Makanya Nabi SAW mengibaratkan orang yang beriman itu bagaikan pohon kurma. Mathalul mu'min mathalun nakhla ma akhadta minha nafa'at. Perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan pohon kurma. Apapun yang kalian ambil dari pohon kurma, semuanya bermanfaat. Pohon kurma itu semuanya memberikan manfaat. Begitulah perumpamaan orang yang beriman. Kenapa Nabi umpamakan orang beriman itu bagaikan pohon kurma? Karena pohon kurma ini pohon yang sangat kuat. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan asluha kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik itu apa? Kalimat tauhid. Itu seperti kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik ini, tauhid ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, itu seperti pohon yang apa? Yang baik. Asluha thabitun wa faru'uha fis sama. Pohon yang baik itu asluha thabit, akarnya menancap kokoh di dalam tanah, wa faru'uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke atas langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Setiap musimnya memberikan buah-buah yang baik. Itulah pohon kurma. Makanya Nabi ibaratkan orang beriman itu bagikan pohon kurma. Artinya orang yang bertauhid itu orang yang banyak memberikan kebaikan. Ini pentingnya kita diperintahkan untuk bertauhid, dan Allah melarang kita untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebab kesyirikan adalah perkara yang bisa menghinakan seorang hamba, perkara yang membawa keburukan bagi seorang hamba yang balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziquna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun." Kabarkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka jannat tajri min tahtihal anhar. Ya, jannat itu ya surga-surga ya yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziquna min qabl. Jadi setiap mereka diberikan kenikmatan di dalamnya berupa buah-buahan sebagai rizki untuk mereka. Jadi mereka mengatakan, kami pernah diberikan seperti ini, buah-buah yang sama, hampir sama dengan buah-buahan yang mereka dapatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha azwajum mutahhara. Di dalamnya mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Wa hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal abadi. Para ahli tafsir mengatakan wa idzal kana al-wa'idu sabiq lil kafirin. Kalau sebelumnya ancaman Allah berikan kepada orang-orang kafir, fabasyir ayuhan nabi, maka kabarkan berita gembira wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, al-mu'minina billahi alladzina ya'maluna salihat bima yasurruhum min jannatin tajri al-anharu min tahti kusuriha wa asjariha.
Wahai Nabi, wahai Muhammad, kabarkan kepada orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'maluna shalihat, yang mereka senantiasa beramal saleh. Di sini disebutkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa basyir ladzina amanu wa amilu shalihat. Jadi memang keimanan dan amal saleh ini dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ya, karena memang amal saleh itu bagian dari keimanan, kan seperti itu. Makanya tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal saleh. Orang beriman itu pasti dia beramal amal saleh. Wa amilu shalihat, di sini didatangkan dalam bentuk jamak. Amilu shalihat, kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk mereka, sesuatu yang baik. Amilu shalihat, makanya disebut shalihat. Shalihat, sesuatu yang baik, agar mereka menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik, mukmin yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, orang-orang yang senantiasa beramal saleh, melakukan kebaikan. Ya, kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan tersebut mereka lakukan. Kenapa? Sebab mereka tahu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan kenikmatan di dalam surga. Yang ini merupakan tempat istirahat bagi orang yang beriman. Tempat istirahat bagi orang yang beriman itu cuma di dalam surga. Ya, dalam kehidupan dunia ini orang bercapek-capek dulu, lelah, letih, beribadah, menuntut ilmu. Sebagai seorang suami, turun pagi, pulang malam, kerja, banting tulang dia, cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, berdakwah dia, belajar dia. Ya capek memang seperti itu dunia ini. Karena memang dunia dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Dia harus capek. Kalau mau istirahat di surga nanti, itu tempat yang abadi. Makanya Imam Al-Mutanabbi ini seorang seorang pujangga, ya, Mutanabbi, seorang yang kata Imam Zahabi syairuz zaman. Al-Mutanabbi, pujangga atau seorang penyair sepanjang masa. Kenapa disebut Al-Mutanabbi rahimahullahu taala? Mutanabbi itu artinya mengaku seorang nabi. Ya, dulunya dia sebagai seorang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Ini disebutkan oleh Imam Zahabi. Dan beliau adalah syairuz zaman, seorang pujangga sepanjang masa karena syair-syairnya yang luar biasa hebatnya. Namanya Abu Thaib Ahmad bin Husain Al-Kufi rahimahullahu taala. Pernah mengaku seorang nabi, pernah diperangi oleh penguasa ketika itu. Akhirnya bertobat dia. Ya, rahimahullahu taala. Dia punya syair-syair yang indah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menukilkan salah satu syair beliau. Ini sebagai hiburan untuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa beramal soleh. Imam Al-Mutanabbi rahimahullahu ta'ala, salah satu syair yang beliau sebutkan, wa idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradihal ajsamu. Kalau jiwa ini punya cita-cita yang tinggi, maka tubuh ini pasti lelah untuk mendapatkan meraih cita-cita yang mulia tersebut. Jadi namanya orang beriman, dia punya cita-cita yang tinggi. Apa cita-cita tertinggi bagi orang yang beriman? Masuk surga. Maka kalau mau masuk surga, tempat abadi, tempat di mana kita mendapatkan kebahagiaan selamanya, tidak ada lagi letih, tidak ada lagi rasa capek, tidak ada lagi iri dengki, semuanya nikmat, pokoknya indah, nikmat. Maka harus bercapek-capek dulu. Ta'ibat fi muradihal ajsamu. Maka tubuh itu harus capek di dalam meraih apa yang dia inginkan oleh jiwa itu. Kita orang beriman ya maunya masuk surga. Surga adalah sesuatu yang mahal. Tidak diraih dengan apa? Tubuh yang berleha-leha, bermalas-malasan, jarang-jarang menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, suka masuk surga. Jarang-jarang beribadah, solatnya amburadul, bacaan Al-Quran amburadul, baru mau masuk surga.
Yang tidak mungkin, harus bercapek-capek dulu. Wa idza kanatin nufusu kibara taibat fi muradihal ajsamu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang kebahagiaan orang yang beriman, ketika dia masuk ke dalam surga, di dalamnya dia mendapatkan tuba alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum, dalam surat Ar-Ra'd, wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang beriman dan beramal soleh, kata Allah, tuba lahum, untuk mereka tuba. Tuba ini ditafsirkan oleh sahabat-sahabat Nabi, Abu Hurairah, ya Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lain. Tuba itu kata mereka adalah sebuah pohon di dalam surga, tempat beristirahat orang-orang beriman. Wa husnu ma'ad, dan diberikan untuk mereka tempat yang terbaik. Jadi memang dunia ini teman-teman sekalian, ya tempat kita bercapek-capek, ya pokoknya berdakwah capek, menjadi panitia kajian capek, menuntut ilmu capek, menghadiri majelis ilmu capek, ya apalagi sebagai seorang sahabat yang senantiasa memberikan kebaikan capek, jadi suami itu capek, ya harus cari nafkah, kasih makan istri-istri, semakan anak-anak, capek, tanggung jawab yang besar. Antum kira menikah itu mudah? Tanggung jawab, harus selamatkan istri dan anak-anak dari apa? Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqifuhum innahum mas'ulun. Semua masuk surga, Allah katakan waqifuhum, hentikan dulu dia, innahum mas'ulun, sebab orang ini ditanya dulu tentang apa? Tentang tanggung jawab dia sebagai seorang suami, kepala rumah tangga. Bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anak-anaknya? Sudahkah dapat pendidikan yang benar? Sudahkah dididik dengan benar, diberikan kebaikan-kebaikan? Jadi antum kira menikah itu sadap? Sulit tuh. Oke, jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, surga itu tempat untuk kita beristirahat. Ketika Imam Ahmad didatangi oleh seseorang dari Khurasan menuju Irak, jauh-jauh cuma bertanya, Pak Imam Ahmad, kapan seorang mukmin itu beristirahat dengan nikmat? Apa kata Imam Ahmad? Inda awal qadamin yad'uha fil jannah. Ketika pertama kali langkah kaki dia dimasukkan ke dalam surga, saat itu dia beristirahat dari kecapean dunia ini. Disitulah dia beristirahat dari kecapean dunia. Sebagai seorang suami capek, sebagai seorang pendidik, pengajar capek di kelas mengajar, sebagai seorang yang senantiasa memberikan nasihat kebaikan. Pokoknya dia capek, berdakwah capek, beramal soleh capek, sholat 5 waktu capek. Apalagi menikah itu capek juga. Menikah itu capek, ya. Baru dari awal saja sudah capek. Menghadapi orang tua itu capek. Datang balamar, itu capek juga. Makanya harus bersabar, ya. Dunia ini tempat kita bercapek-capek dulu. Kalau mau istirahat di surga nanti, itu tempat kita mendapatkan kenikmatan. Makanya Nabi katakan, man yadkhulul jannah yan'am, siapa yang masuk surga yan'am, sudah semua kenikmatan dia dapatkan. Itu pula yang diucapkan oleh Khalid bin Walid ketika ditanya oleh jenderal perang yang bernama siapa? Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menaklukkan Syam. Syam itu sekarang berapa negara? 4 negara, ya. Lebanon, Palestina, Suriah, Yordania. 4 negara tuh. Dulunya itu wilayah Syam. Itu ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid itu menaklukkan setahap demi setahap wilayah Syam, itu jenderal perang Dirar, sahabat Nabi SAW, mengatakan, ya panglima perang, izinkan kami untuk memerangi mereka. Izinkan saya untuk memimpin pasukan ini, memerangi musuh-musuh Islam. Kamu itu sudah capek. Apa kata Khalid bin Walid? Wahai jenderal perang, ar-rahatu fil jannati ghadan, tempat istirahat kita kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya belum mati di atas ranjang, radhiyallahu taala
anhu. Wallahu taala alam. Ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله